Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6? Semoga senantiasa dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Ustaz Iqbal. Hari ini kita akan belajar bersama-sama pelajaran Al-Islam. Adapun materi yang kita pelajari adalah tentang hadas besar. Ustaz harapkan setelah pembelajaran ini anak-anak memahami apa itu hadas besar, macam-macam hadas besar, dan yang paling penting adalah kalian bisa menerapkan, mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas besar. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 6 yang soleh dan solehah, hadas besar. Hadas itu adalah artinya keadaan tidak suci pada seseorang sehingga terhalang baginya melakukan sholat. Jadi keadaan tidak suci yang menjadikan dia terhalang untuk melakukan sholat, tawaf ketika haji, dan ibadah lainnya yang mengharuskan dalam keadaan suci. Hadas dibagi menjadi dua macam. Jadi ada dua macam. Yang pertama adalah hadas kecil dan yang kedua adalah hadas besar. Hadas kecil adalah kondisi seseorang tidak dalam keadaan berwudu karena belum wudu atau batal dari wudunya. Contohnya apa? Seperti kencing, buang air kecil, buang air besar, atau kentut. Itu adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Dan cara bersuci dari hadas kecil yaitu dengan berwudu atau tayamum jika tidak ada air. Sedangkan hadas besar pengertian adalah kondisi seseorang dalam keadaan junub. Junub itu apa? Junub adalah keadaan yang mengharuskan untuk mandi wajib karena melakukan jima atau hubungan suami istri, atau keluar air mani, haid, nifas, dan sebab-sebab lain yang mengharuskan mandi wajib. Seseorang yang dalam keadaan berhadas besar tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh masuk masjid, dan tidak boleh juga sholat sampai dia suci. Rasulullah bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas sehingga dia berwudu. Jadi tidak boleh ya orang yang berhadas besar atau hadas kecil termasuk juga untuk melakukan sholat. Kalau hadas kecil itu cukup dengan berwudu, hadas besar harus dengan mandi wajib. Adapun macam-macamnya, hadas besar ini ada 4. Yang pertama adalah keluarnya air mani bagi laki-laki. Jadi tanda balignya seorang laki-laki adalah keluarnya air mani. Biasanya terjadi ketika seseorang itu mimpi basah. Jadi mimpi basah, mimpi yang menyebabkan keluarnya air mani. Dan ketika seorang laki-laki itu mimpi basah keluar air mani, maka kewajibannya sudah di pundaknya. Dia sudah wajib sholat, wajib puasa, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Tapi perlu diingat, meskipun belum keluar air mani, kita juga harus mulai berlatih melakukan sholat. Jangan, saya belum keluar air mani, saya belum mimpi basah, saya tidak perlu sholat. Tidak. Karena apa? Nabi Muhammad memerintahkan, bahkan sampai memerintahkan orang tua untuk memukul anaknya ketika diajak sholat tidak mau, gitu ya. Jadi tetap harus sholat meskipun belum keluar air mani. Yang selanjutnya adalah haid atau datang bulan. Haid itu biasanya pasti terjadi untuk perempuan ya, kejadian untuk perempuan, dan biasanya terjadi sebulan sekali selama 1 minggu, yaitu keluarnya darah kotor. Keluarnya darah kotor, dan ini menjadi tanda balignya seorang perempuan. Sama seperti laki-laki, sudah mulai ada kewajiban sholat, kewajiban puasa, zakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah nifas. Nifas ini adalah keadaan ketika seorang wanita melahirkan. Jadi keluar darah, biasanya lamanya adalah selama 40 hari.
Dan jika sudah berhenti maka wajib baginya untuk mandi. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah jima. Jima itu apa? Hubungan badan antara suami dan istri. Jadi diwajibkan untuk mandi besar. Itu ya. Jadi jangan sholat dulu. Kalian keluar air mani, kalian haid, malah sholat dulu baru mandi. Ya. Sholatnya dipastikan tidak sah karena dia dalam keadaan hadas besar. Tata caranya di sini ada 9 langkah. Yang pertama adalah niat. Niat ini adalah membedakan antara mandi biasa dan mandi wajib. Jadi harus ada niatnya. Kalau nggak niat, nanti mandinya tidak sah. Nanti pengaruh ke ibadahnya, gitu ya. Jadi harus ada niat. Niatnya cukup di dalam hati akan melakukan mandi wajib. Yang kedua adalah mencuci kedua telapak tangan. Jadi dicuci ya kedua telapak tangannya. Yang ketiga mencuci kemaluan. Mencucinya dengan tangan kiri, gitu ya. Dibersihkan. Dicuci 3 kali dengan tangan kiri sampai bersih. Mencucinya dengan tangan kiri. Dan yang keempat menggosok telapak tangan kiri. Tadi kan bekas membersihkan kemaluan itu dibersihkan tangan kirinya. Dan yang kelima adalah wudu. Nah, ini biasanya pada khawatirnya di sini lupa. Jadi asal dibersihkan, dicuci langsung gebyur-gebyur. Dia tidak melakukan wudu. Hati-hati nanti berakibat kesah atau tidaknya bersuci dari hadas besar itu ya. Jadi wudu sebagaimana ia mau sholat berwudu. Jangan lupa, ini biasanya yang sering dilupakan ini. Kebanyakan malah yang penting keramas, padahal di sini ada wudu dan lain-lain sebagainya. Dan yang keenam menyela-nyela pangkal rambut. Nah, boleh kita dengan sampo, dengan keramas ya, di sela-sela. Jangan hanya digebyur saja, tetapi sela-selanya sambil di sela-sela sampai semuanya basah. Yang ketujuh menuangkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Diutamakan adalah dari sebelah kanan dulu, setelah itu kiri. Yang kedelapan mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Jadi semuanya diguyur sampai semuanya basah. Dan yang terakhir adalah mencuci kedua kaki. Jadi kalau sudah selesai, terakhir adalah mencuci kedua kaki. Itu Ustaz harapkan setelah ini bagi yang sudah balik, sudah haid atau keluar air mani, mimpi basah, ingat cara-cara ini. Tidak boleh ada yang terlewat, terutama wudunya ini biasanya karena dingin atau apa langsung asal mandi. Padahal di sini diperintahkan ada untuk berwudu. Demikian yang Ustaz sampaikan. Bila ada kesalahan Ustaz mohon maaf. Jangan lupa soal-soal di bahan belajar daring semuanya dikerjakan. Apabila ada kesulitan bisa ditanyakan ke Ustaz. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.